Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Sukin mengemudikan mobilnya kembali ke rumah keluarga Meng, dan mobil Meng Yanchen berhenti di depan pintu. Ketika Sukin memasuki rumah, dia segera merasakan suasana yang berbeda. Di restoran, Meng Yanchen duduk di meja marmer, kepala tertunduk saat ia makan mie. Fu Wening berdiri di sampingnya, tangan terlipat di atas meja, memandang Meng Yanchen dengan ekspresi penuh cinta. Mendengar pintu terbuka, Meng Yanchen melirik ke arah Sukin, pandangannya berhenti sejenak sebelum pergi dengan acuh tak acuh. Fu Wening, tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik, tertawa dan bertanya, "Kin, kau sudah pulang?" Sukin menjawab dengan sapaan hangat kepada ibunya. Fu Wening masih tersenyum. Berkata, "Aku belum sarapan. Ayo, makan mie bersama dengan kakakmu. Aku khawatir kau mungkin lupa. Aku ingin meneleponmu, tapi kakakmu bilang tidak usah repot-repot." Ternyata kekhawatiranku tidak perlu. Saat Sukin menundukkan kepala untuk melepas sepatunya, tiba-tiba dia teringat bahwa hari ini adalah ulang tahun Meng Yanchen. Dia telah lupa. Ketika dia mengangkat kepala dan melihat Meng Yanchen masih sibuk dengan supnya, dia melihat ekspresi datarnya. Setelah mengenal Meng Yanchen begitu lama, Sukin sangat mengerti karakternya. Dia seperti dirinya, mampu menyembunyikan kegelisahan dalam hatinya tanpa jejak. Sukin mengganti sepatu dan masuk restoran, duduk di seberang Meng Yanchen. Fu Wening bertanya, "Sudah sarapan?" Sukin ingin berbohong, tapi pikiran untuk makan lebih banyak membuatnya merasa mual, jadi dia menjawab, "Aku akan makan semangkuk sup setelah aku makan." Fu Wening memerintahkan Ibu Gui untuk membawa sup dan kemudian memandang Sukin dan Meng Yanchen. Matanya terus terpaku pada mereka berdua saat dia berkata, "Dalam sekejap, kedua anak kita sudah besar." Sukin menerima mangkuk sup dari Ibu Gui, dan Fu Wening melanjutkan, "Ketika aku melahirkan anak ini, dia membuatku kesulitan. Aku melahirkan selama 7 jam, tapi dia menolak untuk keluar. Ayahmu bahkan bilang dia akan menjadi anak yang merepotkan di masa depan, yang membuatku sangat sedih." Sukin dan Meng Yanchen secara bersamaan menundukkan kepala untuk minum sup. "Tapi ternyata itu omong kosong," kata Fu Wening, senyumnya semakin besar. "Tidak ada anak yang lebih riang di kompleks kita ini daripada anak kita. Menjadi besar seperti ini tidak pernah membuatku khawatir." "Apakah kalian ingat saat dia masih kecil?" Fu Wening berbicara lebih dari biasanya hari itu, menceritakan kisah kelahiran Meng Yanchen. Dia selalu berbagi kisah ini di hari ulang tahunnya, dan tidak ada anak yang akan menginterupsi kenangan seorang ibu di hari istimewa ini. Setelah selesai makan mie ulang tahun, Meng Yanchen harus pergi bekerja. Dia pergi ke lantai atas untuk segar, sementara Sukin kembali ke kamarnya. Dia mengambil ukiran kayu Meng Yanchen dari rak dan berjalan ke kamarnya, mengetuk pintu. "Masuk," panggil Meng Yanchen. Sukin membuka pintu dan mendapati Meng Yanchen berdiri di depan cermin panjang, berdandan. Dia sudah mengganti kemejanya dengan kemeja hitam dan sedang memasangkan mansetnya. Mungkin itu kontras dengan kemeja dan celana hitamnya, tetapi posturnya terlihat sangat tinggi, dan wajahnya memancarkan aura keseraman. Sukin memutar ukiran kayu di tangannya dan menawarkannya kepadanya. Meng Yanchen melirik ke arahnya, mengambil patung itu dari tangannya, berbalik, dan membuka laci, melemparnya bersama dengan patung-patung Meng Yanchen kecil yang lain. Menutup laci dengan keras, dia tidak melihat ke arahnya dan melanjutkan memakai sweater tipis. Sukin berdiri diam beberapa detik sebelum berkata, "Selamat ulang tahun. Aku membuat ini dengan sepenuh hati." Meng Yanchen tetap diam. Sukin berbalik dan berjalan menuju pintu, hanya untuk mendengar suara lembut Meng Yanchen di belakangnya, "Tidak ada yang lain yang ingin kau katakan?" Sukin berhenti. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia sangat mengerti karakter Meng Yanchen. Tidak peduli bagaimana latar belakangnya atau kecermatannya, dia tidak akan pernah turun ke tingkat itu. Dia hanya melakukannya, itu saja. Hari ini adalah ulang tahunnya. "Tidak," jawab Sukin, suaranya mantap. Dia meraih pegangan pintu. Tiba-tiba, pintu lemari tertutup dengan keras. "Kau tidak akan lagi bertanya padaku?" tanya Meng Yanchen. "Jangan bilang kau kembali hanya karena ingat ulang tahunku." Sukin bersandar di pintu, tangan masih di pegangan pintu. Dia berkata, "Kau terlalu jauh." Meng Yanchen merapikan kerah kemejanya di depan cermin, senyum perlahan muncul di wajahnya. "Kenapa?" tanyanya, suaranya penuh dengan kegembiraan. "Apakah ini melukai harga dirimu yang berharga?" Dia selalu menjaga sikap tenang dan jarang menunjukkan sikap bermusuhan. Kecuali ketika berhubungan dengan Song Yan. Meskipun kepribadiannya yang rendah hati dan tidak mencolok, dia seringkali berbenturan dengannya dalam banyak kesempatan. Dia tidak bisa memahami mengapa dia dengan senang hati datang ke kantor polisi untuk masalah sepele, apalagi berusaha menjaga jarak antara Song Yan dan dirinya. Dia bukan tipe orang yang menggunakan kekuatannya untuk membuli orang lain, dan dia tahu hal ini dengan baik. Namun, kali ini berbeda. Sukin melihat Meng Yanchen dengan hati-hati mengunci pintu, memutus segala pelarian.
Dia menoleh padanya, tatapan penuh rasa ingin tahu dan sedikit kehati-hatian. Meng Yanchen, apa yang kamu inginkan? Meng Yanchen memandanginya dan menjawab. Apa yang kamu inginkan? Sukin tetap diam, tidak yakin bagaimana cara meresponsnya. Meng Yanchen mengamatinya sejenak sebelum membuka pintu lemari. Beberapa jas tergantung rapi, dan dia dengan hati-hati memilih salah satunya, ragu sejenak sebelum meletakkannya kembali di gantungan. Jika ini semua hanya permainan bagimu, maka tidak masalah. Tapi jika kamu serius, saya menyarankan kamu untuk berhenti. Dia mengeluarkan jas abu-abu dan menggantungkannya kembali di gantungan kayu. Sukin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jadi sekarang kamu berperan sebagai orang tua saya? Meng Yanchen menjawab, dan jika saya begitu? Ruangan menjadi hening yang menyeramkan, seolah ketegangan di antara mereka telah tenang seperti danau yang masih. Sukin melihat saat dia mengenakan jas dan berkata dengan tekad, Meng Yanchen, jangan pedulikan saya lagi. Siapa yang saya nikahi, siapa yang saya cintai, siapa yang saya mainkan, itu bukan urusanmu. Terdapat keheningan sejenak, mengisi ruangan dengan udara yang tidak menentu. Meng Yanchen menghindari tatapannya, fokus pada menyesuaikan mansetnya. Dia hati-hati meluruskannya, mulai dari manset kemeja hingga manset jasnya. Lapis demi lapis. Akhirnya, dia berbicara, suaranya penuh keyakinan, dia tidak bisa. Meng Yanchen melanjutkan, satu kata demi satu kata, dia tidak bisa melakukannya. Sukin merasa keabsurdan yang meluap. Mengapa? Dia tidak pantas mendapatkanmu, potongnya, suaranya cepat dan tenang, seolah setiap kata menjijikannya. Saya meminta kamu menemukan seseorang yang pantas, seseorang yang baik. Suara Sukin menjadi berbisik. Jangan katakan lagi. Saya terlalu banyak berbicara. Bibir Meng Yanchen melengkung sedikit saat dia berbicara dengan ringan. Apa yang telah dia lakukan untukmu? Setiap kali dia mengklaim mencintaimu dengan tulus, dia dengan cepat mundur. Seorang pria sejati akan berjuang mati-matian untuk membuktikan dirinya. Tapi dia tidak lebih dari seorang pemadam kebakaran, bahkan tidak mampu memberikan kalung yang layak untukmu. Rahang Sukin tegang, seolah menusuk luka paling rentan. Dia bukan gadis naif yang hidup dalam mimpi, juga bukan orang yang percaya pada cinta spiritual Plato. Dia hidup di dunia yang nyata dan praktis, selalu menghitung dan membandingkan. Jika dia diminta untuk melepaskan segalanya, kekuasaan, status, kekayaan, bahkan kasih sayang orang tua, demi dia, mengapa dia tidak akan melakukan hal yang sama? Apa yang dia minta darinya? Saat dia berdiri di luar kantor polisi pagi itu, melihat Song Yan pergi, dia telah mempertimbangkan untuk mengejarnya. Saat itu, dia tidak memikirkan konsekuensinya. Tapi sekarang, Sukin masih tidak bisa memahaminya. Dia tidak ingin memikirkannya, dan dia juga tidak ingin menunjukkan luka ini kepada Meng Yanchen. Dia tersenyum, berpura-pura tidak mendengar kata-katanya, dan malah bertanya, apa yang telah kamu lakukan untukku? Kamu bilang padaku untuk tidak mencintaimu, tidak menyukaimu lagi. Kamu bilang kamu tidak akan mengendalikanku. Kamu bahkan meminta saya mengubah nama belakang saya dan menjadi putri keluarga Meng, saudaramu. Apakah perasaanku hanya sebuah program bagimu? Baiklah. Aku mendengarkanmu, dan sekarang kamu di sini, ikut campur dan mencoba mengendalikanku lagi, semua dengan dalih peduli. Apakah kamu tidak merasa munafik? Ketika orang-orang yang dicintai saling melukai, luka-luka itu dalam, seringkali menjadi pukulan yang fatal. Mendengarkan kata-katanya, Meng Yanchen berhenti sejenak, lalu menggeser lemari jam tangan, mengambil satu jam dari dalamnya, dan memakainya di tangannya. Dia menyesuaikan tali pergelangan tangannya, dan ekspresi kegetiran muncul di bibirnya. Meng Yanchen mempertanyakan, mengapa saya mencoba meyakinkanmu? Oh, mengapa saya malah repot-repot? Jika kamu tidak mengganti nama belakangmu, ibumu akan mengirimmu pergi. Tidak pernah lagi dalam kehidupan ini, Sukin terkejut. Sama sekali tidak menyadari alasan yang tersembunyi. Jika aku mencintaimu, jika aku benar-benar mencintaimu, dia menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah konsekuensinya akan membuatnya terdiam. Saya butuh lebih dari 10 tahun untuk bisa menerima kenyataan bahwa kamu akan menikah dengan orang lain, bukan Song Yan. Meng Yanchen memperbaiki jam tangannya, menggulung lengan bajunya, dan menoleh ke arah Sukin. Apa yang akan kamu lakukan? Memohon kepada orang tuamu untuknya, atau menciptakan kekacauan dalam keluargamu? Dan bagaimana dengan saya? Apa yang kamu harapkan dari saya dalam situasi ini? Haruskah saya hanya diam dan melihat? Melihatmu menghina dirimu sendiri, memohon kepada orang tuamu demi dia? Atau melihatmu dengan kejam meninggalkan kita untuknya? Katakan padaku, pada saat ini, saat aku melihatmu terluka, apakah seharusnya aku membela kamu atau tetap diam? Sukin menatapnya, jelas melihat campuran keputusasaan dan kemarahan melintas di wajahnya yang biasanya tenang. Dia melangkah maju, berniat memegang bahunya, tetapi tangannya mundur seolah-olah dia adalah sesuatu yang tabu dan tak terjamah. Saya meminta kamu untuk menunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Jika kamu bisa bersamanya, maka mengapa? Dia mengambil napas dalam. Namun sekali lagi, merasa tidak mampu melanjutkan pembicaraan. Kenapa tidak bisa kamu dan aku? Jika kamu dan dia bisa memiliki segalanya bersama, mengapa tidak bisa kamu dan aku? Meng Yanchen segera berbalik, menatap keluar ke halaman yang luas di bawah jendela. Daun pohon ginkgo sudah jatuh separuh dan terserak di atas rumput. Tiba-tiba, dunia terasa sangat sepi, dan kata-kata menjadi tidak perlu. Dia membelakangi Sukin, dengan lembut membuka laci paling dalam.
Dia menutup laci yang sudah dia buka sebelumnya dan mendorong patung ke bawah. Dia tidak melihatnya, tetapi dia membantu Meng Yanchen kecil berdiri. Semoga harapanku menjadi kenyataan. Dia membelai kepala Meng Yanchen kecil. Apakah kamu tahu apa yang aku harapkan? Apakah kamu akan membuatnya menjadi kenyataan? Lupakan saja, kata Meng Yanchen, menutup laci dan pergi. Sukin berdiri di tempat, mendengar langkahnya yang cepat menuruni tangga dan keluar halaman. Dia mendengar mobilnya menyala dan segera pergi. Dia melihat keluar dari jendela dan melihat matahari bersinar terang dengan sehelai daun kuning yang jatuh. Dia merasa bahwa hatinya seperti daun itu, dibawa oleh angin musim gugur, berayun dari pohon-pohon tinggi, diliputi kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat lelah. Song Yan menemani Zhai Miao pergi ke sekolah. Zhai Miao belum sarapan dan memesan semangkuk mie di kantin. Song Yan tidak punya apa-apa untuk dilakukan selama liburannya, yang jarang terjadi. Dia duduk sendirian, menyeruput minuman ringan, memikirkan perbedaan antara Sukin dan kantor polisi. Dahulu, dia bisa memahami pikirannya sampai batas tertentu. Siswa-siswa lewat di depan kantin dari waktu ke waktu. Song Yan, yang tampan, memancarkan aura dewasa, dengan postur tinggi dan penampilan yang rapi, tidak terhindarkan menarik perhatian siswi di sekolah. Zhai Miao menendang kaki Song Yan di bawah meja, berkata, "Kakak, tadi gadis itu melihatmu." Song Yan mengisi ulang sodanya. Tidak memperdulikannya. Zhai Miao terus menendang, "Berpalinglah dan lihat apakah dia cantik." Song Yan memasukkan tangannya ke dalam saku jaketnya dan memalingkan kepalanya untuk sekilas. Ketika dia memalingkan kepala kembali, kegelisahannya terlihat. "Cepat makan, setelah ini kita harus pergi ke kelas." "Tidak ada kelas pagi ini," jawab Zhai Miao, kemudian kembali ke topik sebelumnya. "Kakak, jujur saja, kamu berada dalam posisi yang sangat baik. Jika kamu tidak ingin terburu-buru menikah, kamu bisa mencari seseorang untuk pacaran, bukan?" Song Yan memotong, "Bisakah kamu diam dan makan?" Zhai Miao menatapnya dengan marah dan melanjutkan makan mie-nya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia menoleh dan bertanya, "Kakak, katakan padaku yang sebenarnya, apakah kamu masih menyukainya?" Kening Song Yan berkerut saat dia bersiap untuk menghardik orang di depannya. Namun, ketika dia hendak berbicara, ponselnya bergetar di saku. Dia segera mengeluarkannya dan melihat pesan teks dari Sukin. Pesannya singkat dan sederhana, "Aku mengundangmu makan malam besok." Terlampir pada pesan tersebut adalah alamat. Song Yan menatap pesan tersebut, perasaan tidak enak mulai menghinggapi hatinya. Dia tetap diam beberapa saat, merenungkan jawabannya. Akhirnya, dia membalas dengan satu kata, "Baiklah." Setelah menyimpan ponselnya, Zhai Miao, yang telah mengamati interaksi tersebut, berkata, "Kakak, katakan padaku yang sebenarnya. Aku ingin bertanya dengan serius. Apakah kamu masih memiliki perasaan untuknya?" Kali ini, senyum mengembang di sudut bibir Song Yan saat dia menjawab, "Tidak apa-apa jika kita tidak bertemu." Zhai Miao menekan lebih lanjut, "Apakah kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya?" Song Yan menggelengkan kepalanya, suaranya terdengar enggan. "Aku tidak ingin menghilang begitu aku melihatnya." Bahu Zhai Miao merosot, kekecewaan terlihat jelas di wajahnya. Namun, akhirnya dia menerima situasi tersebut, berkata, "Baiklah. Aku akan lebih sopan padanya mulai sekarang. Aku tidak akan mengganggu hubunganmu lagi." Song Yan menganggukkan kepala sebagai ungkapan terima kasihnya. "Terima kasih." Zhai Miao mengaduk mie secara tidak sadar, makanan tiba-tiba kehilangan rasanya. Setelah sejenak merenung, dia berkata lagi, "Kakak, aku pikir dia juga mungkin memiliki perasaan untukmu. Mengapa tidak memberinya kesempatan dan melihat kemana hubungan ini akan berjalan?" Song Yan tidak ingin menjelajahi masalah tersebut lebih jauh, dia mengabaikannya dengan menggelengkan tangannya. "Kamu tidak akan mengerti." Zhai Miao tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya. Dia melepaskan sumpitnya dan miring, berbicara dengan tulus. "Aku mengerti. Bukankah itu karena keluarganya berpengaruh? Aku pikir kamu terlalu berpikir. Hubungan modern adalah tentang menikmati saat ini, bersama tanpa khawatir tentang masa depan. Cinta seharusnya tentang menghargai waktu yang kamu miliki bersama, baik secara emosional maupun fisik. Siapa bilang cinta harus berakhir? Kamu memiliki kemampuan untuk mencintai tanpa batas, jadi mengapa membiarkannya sia-sia?" Song Yan menghela nafas, mengabaikan kata-katanya. "Itu omong kosong." Zhai Miao tetap gigih, "Itu bukan omong kosong. Aku hanya mengatakan, kenapa tidak menikmati saat ini tanpa khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan? Cinta bisa berlanjut selama kalian berdua menginginkannya. Lebih baik daripada dipisahkan oleh jarak. Setidaknya, kamu dapat menikmati waktu yang kamu miliki bersama, baik secara mental maupun fisik." Song Yan tiba-tiba berdiri, mencapai titik puncaknya. "Aku pergi. Semoga harimu menyenangkan di sekolah." Zhai Miao berteriak dengan putus asa, "Tunggu, apakah kamu benar-benar pergi?" Mengabaikan permohonannya, Song Yan dengan cepat meninggalkan kantin dan menuju ke area sekolah. Saat dia berjalan, kata-kata Zhai Miao bergema dalam pikirannya, terdengar konyol dan tidak masuk akal. Namun, dia tidak bisa menemukan argumen yang valid untuk meresponsnya. Dia dan Sukin telah menjelajahi jalan yang tidak tampak berujung, dan sekarang, mereka terperangkap, tidak dapat menemukan jalan keluar. Kampus itu diliputi warna musim gugur akhir, hanya pohon ginkgo dan evergreen yang tersisa, daun mereka dihiasi dengan warna emas dan hijau gelap.
Siswa-siswi tersebar di sekitar, sebagian asyik dengan buku di bangku, yang lain berlari dengan semangat muda. Itu mengingatkan Song Yan pada masa kuliahnya sendiri, malam-malam yang tak terhitung dihabiskan belajar di kelas dan jam-jam yang dihabiskan berolahraga di lapangan. Sukin tidak sadar akan perjuangan yang telah Song Yan alami. Dia tidak tahu tentang ujian-ujian tak terhitung yang Song Yan ulangi, sekolah militer bergengsi yang telah dia ikuti, atau pengalaman dasar yang menantang yang telah membentuknya. Sukin percaya bahwa riwayat hidupnya yang mengesankan akan membuka pintu baginya. Namun, sedikit yang dia tahu tentang perairan yang berbahaya di mana dia telah melangkah. Jarak antara mereka sangat besar, dan Song Yan merasa seolah-olah dia telah ditarik ke dalam jurang oleh seseorang yang berada ribuan mil jauhnya. Song Yan meraih rokok dari saku jaketnya dan menyalakannya. Asapnya berdansa di angin, menciptakan bayangan tajam di wajahnya. Beberapa gadis yang lewat memandangnya dengan cepat dan segera pergi. Tanpa melihat ke belakang, Song Yan meninggalkan sekolah itu. Saat dia berjalan menuju stasiun kereta bawah tanah, dia melewati sebuah jalan. Terparkir di trotoar adalah mobil dengan plat nomor hitam di latar belakang putih. Song Yan mengenali nomor plat tersebut dari setahun yang lalu, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya, fokus pada rokok di antara jarinya saat dia melanjutkan langkahnya.